Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Ansori. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma genetika. Apa itu algoritma genetika? Yaitu algoritma yang merupakan suatu jalan untuk mencari sebuah solusi dari suatu permasalahan. Algoritma ini termasuk pada genre random search yang berguna untuk sebuah permasalahan yang sangat linear. Jadi ini mencakup pada permasalahan umum yang rumit yang sulit kita selesaikan dan tentunya memiliki beberapa opsi, tidak hanya 2 atau 3 opsi. Ini memiliki opsi-opsi yang banyak. Jika ada opsi yang 1 ataupun 2, maka itu tidak bisa gunakan yang namanya algoritma genetika, karena hanya otak kita dapat memilih, dapat mempertimbangkan itu. Sedangkan yang bisa kita gunakan untuk algoritma genetika memiliki opsi yang banyak. Dari setiap gen masih memiliki anak-anak yang lain. Sedangkan penemu algoritma ini adalah Goldberg dan Holland yang terinspirasi dari teori seorang Darwin. Bagaimana untuk membuat sebuah algoritma genetika? Yang pertama itu kita harus mempunyai genetik. Itu informasi yang dapat kita rubah dalam mempengaruhi kelakuan dalam sistem. Yang kedua itu memiliki yang namanya fitness value. Seberapa bagus genetik dalam sistem, itu yang dibutuhkan oleh algoritma genetika. Yang ketiga, populasi banyak gen. Nah, dalam syarat yang ketiga ini dapat kita ketahui bahwasanya algoritma genetika ini harus memiliki banyak opsi, tidak hanya 1 atau 2 opsi saja. Dan yang keempat, setelah kita mempunyai atau memiliki sebuah gen-gen itu ataupun data-data itu, maka kita harus menyeleksinya, mencari individu dengan fitness terbaik dalam kelompoknya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan sebuah permasalahan, yang mana permasalahan ini kami ambil dari sebuah penjadwalan mata kuliah. Ada 4 gen di sini. Sebelum kita melakukan langkah-langkah seperti mengkelompokkan, menyatukan, dan memilih dari masing-masing data, tentunya kita harus memasukkan data-data itu dahulu. Yang pertama itu course atau pelajaran kita ataupun makul kita. Apa saja? Ada algoritma, basis data, jaringan, AI, ataupun etika profesi. Etika profesi. Nah, selanjutnya kita dapat menginput sebuah gen lecturer ataupun dosen. Ada dosen A, B, dan C. Tentunya kita harus membutuhkan yang namanya ruang belajar. Saya menginput 2 data di sini, 2 ruangan di sini, yaitu ruang 1 dan ruang 2. Tentunya kita harus memiliki waktu kapan akan belajar. Setelah semuanya sudah kita input, kita harus mengenerate semua schedule. Artinya memilih schedule mana yang fitness value yang katanya barusan. Setelah mendapatkan itu, baru melakukan yang mana fitness schedule. Mencari schedule yang sekiranya tidak bentrokan dengan schedule yang lain. Setelah itu kita melakukan yang namanya crossover. Crossover itu perkawinan ataupun menyatukan antara setengah dari parent 1 dan setengah dari parent 2. Selanjutnya kita melakukan mutate ataupun mutasi dari schedule. For gen in schedule, untuk gen yang ada di schedule, jika random, maka mutation rate new schedule. Nah, di sini ada schedule time, room, and lecture. Baru kita mutasi schedule yang telah kita kawinkan atau kita persatukan. Selanjutnya genetic algorithm. Nah, di genetic algorithm ini, setelah kita melakukan yang namanya permutasian, perkawinan, dan fitness schedule, memilih schedule yang value-nya paling baik ataupun paling tinggi,
maka terjadi yang namanya genetic algorithm. Memilih schedule yang baik, ataupun kita menyatukan, kita sudah melakukan persatuan tadi, maka di sini bagaimana di genetic algorithm ini bagaimana schedule itu tertata dengan rapi, dan tentunya tidak akan ada yang namanya bentrok kelas, jam, ataupun dosen pada mata kuliah yang sama dan ruangan yang sama tentunya. Dan terakhir yaitu base schedule. Setelah melalui genetic algorithm, maka kita akan mendapatkan base schedule ataupun jadwal terbaik. Seperti apa hasilnya? Mari kita jalankan. Jadwal terbaik algoritma Senin 10.22 dosen C. Nah, ini merupakan hasil daripada pemrograman metode algoritma genetik pada Python, pada bahasa pemrograman Python. Ya, dalam bahasa pemrograman kita tidak harus menggunakan Python. Ada yang pakai MATLAB dan lain sebagainya. Jadi tidak harus Python. Tergantung kita maunya apa dan kita tahu berkuasanya di bidang apa, bahasa yang kita gunakan ataupun kita menguasai bahasa apa, itu tergantung kita. Jadi tidak harus berpatokan pada Python saja. Dan inilah hasilnya ketika saya sendiri menggunakan Python sebagai penyelesaian metode algoritma genetika pada permasalahan penjadwalan mata kuliah. Hanya ini yang dapat kami sampaikan, semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.